Wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun teman-teman berada. Baik, tak terasa kita sudah beranjak pada pertemuan ketiga dan membahas tentang identitas nasional. Nah, apa itu identitas nasional? Sebelumnya kita sudah mengetahui secara singkat ya, pengertian tentang identitas nasional. Nah, diharapkan teman-teman pada bab ini itu eh, adanya pemahaman tentang pengertian identitas itu sendiri, kemudian pluralitas bangsa Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional itu apa saja, kemudian yang berhubungan dengan kondisi geografis, kebudayaan bangsa, dan lainnya. Nah, selanjutnya kompetensi yang ingin dicapai atau hendak dicapai adalah mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang apa itu identitas nasional, kemudian dapat memahami parameter identitas nasional, dan juga teman-teman dapat memahami unsur-unsur identitas nasional bangsa Indonesia. Sebelumnya kita mengenal dulu nih apa pengertian dari identitas nasional. Secara harfiah ya, ada kata identitas yang berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kita contohkan pada diri kita sendiri ya, misalkan kita berkenalan dengan seseorang atau kita mempunyai kenalan, kerabat, saudara, teman, dan lainnya gitu ya. Ketika kita mengenal orang tersebut, pasti kita memiliki ciri khas membedakan orang tersebut dengan orang lain. Misalnya yang berkacamata, yang berkulit sawo matang, berambut ikal, kemudian mempunyai ciri khas yang lainnya yang membedakan orang tersebut dengan yang lainnya. Itu identitas gitu ya. Nah, kalau kita sebagai warga negara, apa sih yang menjadi ciri khas ataupun identitas kita? Yaitu kalau teman-teman udah 17 tahun pastinya yaitu berupa KTP, kartu tanda penduduk, kartu identitas lainnya yang menjadi ciri khas dari teman-teman yang membedakan dengan yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kata nasional sendiri ini merujuk atau menunjuk pada sifat khas kelompok ya. Jadi cakupannya lebih luas. Tidak hanya individu, tapi pada kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik. Non-fisiknya apa? Keinginan, cita-cita, dan tujuan yang sama. Nah, kalau digabung nih teman-teman, identitas nasional ini memiliki pengertian yaitu identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif atau bersama-sama yang diberi sebutan nasional. Nah, kita menuju ke parameter identitas nasional. Parameter itu apa sih? Nah, gitu ya. Parameter itu adalah ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Jadi tolak ukur gitu ya. Tolak ukur patokan kita. Misalkan gini, oh ini perbandingannya si A dengan B ini. Misal bahkan ya teman-teman, orang kembar pun memiliki ciri khas masing-masing yang dapat membedakan mereka. Apalagi kita hubungannya kelompok besar dalam berarti lingkupnya negara seperti itu ya. Nah, kalau parameter identitas nasional itu berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Yang apa? Yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Nah, indikatornya apa aja sih di identitas nasional itu? Ada pola perilaku, lambang-lambang, tujuan yang hendak dicapai, dan alat-alat perlengkapan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kalau yang pertama adalah pola perilaku. Pola perilaku itu yang nampak dalam kegiatan masyarakat ya teman-teman. Misalnya nih ada adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan. Pasti teman-teman tahu dong adat istiadat. Misalkan adat istiadat yang dimiliki banyak sekali yang ada di Indonesia gitu ya, tata kelakuan, kebiasaan gitu ya. Biasanya kalau yang sering kita lihat misalkan apa namanya, hal-hal yang menjadi kebiasaan yang sudah kemudian diteruskan untuk
generasi-generasi penerusnya menjadi kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau lambang-lambang itu yang menjadi ciri khas bangsa dan negara. Misalnya nih, ada bendera kebangsaan, bendera negaranya, bahasa persatuannya, lagu kebangsaannya itu masuknya kepada indikatornya yang lambang-lambang. Sedangkan alat perlengkapan itu maksudnya adalah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya apa? Misalkan nih, pembangunannya, infrastrukturnya ya, itu seperti apa, ada untuk kepentingan bersama ya teman-teman ya. Ada bangunan, ada peralatan manusia, dan juga teknologi. Ini adalah apa namanya pencapaian-pencapaian atau alat perlengkapan dalam mencapai tujuan suatu negara. Itu juga bisa menjadi ciri khas ya. Contohnya nih bangunan di Indonesia itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu apa? Misalkan ada Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Dan misalnya ada bangunan di kalau negara lain ya, misalnya ada Menara Eiffel ada di Paris dan lainnya. Ada Ka'bah di Mekah dan lainnya juga menjadi ciri khas dari negara tersebut contohnya gitu ya. Kemudian tujuan yang dicapai suatu bangsa. Nah, tujuan suatu bangsa itu penting karena apa? Adanya kegiatan misalkan berbagai hal di dalam suatu negara itu semata-mata untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan suatu negara itu tersendiri gitu. Contohnya apa? Ada budaya unggul, prestasi di bidang tertentu gitu ya. Dalam melaksanakan atau mencapai tujuan nasional tentunya banyak hal-hal yang harus dicapai seperti itu. Contohnya berbagai prestasi yang dilakukan, diraih, kemudian budaya-budaya unggul yang menjadi ciri khas dan lainnya. Nah, ini kita lanjut ke faktor pendorong identitas nasional. Ada 5 faktor, kita akan membahasnya satu persatu ya. Untuk bab faktor pendorong identitas nasional ini, yang pertama adalah faktor primordial atau kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, dan daerah. Maksudnya apa? Sesuatu hal yang menjadi faktor pendorong identitas nasional itu sendiri biasanya karena kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, dan daerah. Bu, sedangkan di Indonesia itu bermacam-macam sekali sukunya, kemudian faktor kekerabatannya juga bermacam-macam kayak gitu ya. Kenapa kok Indonesia bisa menjadi satu ciri khas atau hal tersebut menjadi identitas nasional kayak gitu ya. Nah, begini teman-teman, adanya perbedaan kita patut bangga terhadap apa yang kita miliki yaitu bangsa Indonesia. Karena apa? Di atas perbedaan kita itu tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang menerapkan atau meyakini persatuan itu bisa berada meskipun itu di atas perbedaan, teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika kalau kita tahu ya, semboyan negara kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menjadi kebanggaan tersendiri, ciri khas bahkan. Nah, itu masuknya ke situ. Nah, kalau faktor sakral itu ada agama dan ideologi. Misalkan nih, di Indonesia itu identik dengan ideologi Pancasila, kemudian ada agama. Memang 6 agama yang diakui Indonesia itu juga menjadi ciri khas karena ada beberapa negara yang memang maksudnya hanya mengakui agama tertentu dan lainnya misalkan seperti itu. Nah, kalau faktor tokoh kepemimpinan yang disegani, contoh nih, kalau di Indonesia itu ada Insinyur Soekarno ya, misalkan ada Muhammad Hatta dan pahlawan-pahlawan lainnya yang menjadi ciri khas dari bangsa kita kayak gitu. Nah, contoh lain apa Bu? Misalkan kalau di India ada Mahatma Gandhi ya yang sosok pemimpin yang disegani yang menjadi ciri khas suatu negara gitu misalkan. Akhirnya itu menjadi faktor pendorong identitas suatu negara. Gitu. Nah, kalau faktor ketersediaan warga negara demi tercapai tujuan negara itu adalah dari warga negara itu sendiri yang menjadi ciri khasnya, kemudian kebiasaan warga negara itu dalam mencapai tujuan bersama. Misalkan nih, kalau kita dulu ada sejarah, ada BPUPKI, ada PPKI gitu ya dalam mencapai kemerdekaan dan juga sejarah panjang bangsa Indonesia. Ini adalah contoh dari faktor ketersediaan warga negara demi tercapai tujuan bersama yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia sebelum merdeka. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda
Apakah masih perlu ketersediaan warga negara itu? Sangat-sangat perlu. Karena apa? Karena bangsa Indonesia kan kita inginnya selalu ya, selalu bahkan sampai seterusnya. Nilai-nilai dalam Pancasila itu selalu tertanam dalam diri kita hingga nanti anak cucu kita seperti itu. Jadi kita tetap memiliki ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga dengan apa yang kita miliki. Meskipun berbeda tapi kita tetap menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan. Nah, kalau faktor perkembangan ekonomi dan solidaritas ekonomi, ini lebih ke keadaan ekonomi suatu bangsa, misalkan menjadi ciri khas tertentu suatu negara. Negara A misalkan itu identik dengan perkembangan ekonomi pesat karena apa? Misalkan kalau di Jepang itu kan apa namanya? Waktu ada luang, maksudnya apa namanya? Di sana itu dikenal dengan ekonominya itu pesat gitu ya, di Cina dan lain. Di Indonesia pun sedang dalam proses kayak gitu teman-teman. Jadi semangat. Misalkan teman-teman, Bu, kalau saya misalkan melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan bidang saya, apakah itu tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa, asalkan itu tetap dalam koridor-koridor yang baik kayak gitu. Tidak menyalahi nilai-nilai ataupun moral eh, masyarakat di sekitar kayak gitu, tidak merugikan orang lain dan lainnya, itu sudah baik. Berarti kita ada keinginan untuk berkembang lebih baik lagi. Kemudian ini ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Ada 5 di sini ya, sebelumnya kayaknya ada 4 ya, sepertinya. Tapi ini di sini dilengkapi lagi, yaitu ada agama, suku bangsa, sejarah ya. Kemarin belum ada sejarah, terus ada kebudayaan dan bahasa. Nah, tujuan identitas nasional ini sendiri, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, bahwa identitas kan merupakan jati diri yang dimiliki oleh warga negara atau suku bangsa dari suatu negara. Maka maksud dari identitas nasional adalah untuk berinteraksi ya teman-teman. Karena di dalam interaksi para pelaku ya, interaksi itu kan mengambil suatu posisi dan berdasarkan posisi tersebut menjalankan peranannya sesuai dengan corak interaksi yang berlangsung. Maksudnya apa? Meskipun kita berada di Jawa, meskipun ada saudara kita yang berada di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, dan lainnya gitu ya. Tapi kita masih bisa berinteraksi dengan cara pemersatu bangsa, misalkan dengan komunikasi, dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Jadi menjadi ciri corak interaksi yang berlangsung. Jadi teman-teman, tujuannya apa? Identitas nasional itu yaitu untuk berinteraksi. Meskipun ya berbeda-beda, tapi kita masih bisa berinteraksi menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya, bangsa Indonesia. Nah, kalau ciri-ciri identitas nasional sendiri itu tercantum dalam pasal 35 sampai 36 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat-ingat ya, 35 sampai 36 UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di mana itu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, sekarang jadi lebih tahu lagi ya. Kemudian jadi mengerti, jadi memahami gitu ya. Yang pertama adalah bahasa nasional ya, ada atau bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian bendera negara yaitu merah putih. Jangan sampai terbalik ya. Nauzubillah ya. Janganlah, udah di usia segini kita harus tahu identitas nasional bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita bingung dengan identitas yang kita miliki. Kita nggak kenal dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memproklamirkan, kita mendeskripsikan dengan orang lain, dengan bangsa lain. Saya bangsa Indonesia. Apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia? Kemudian teman-teman bingung. Itu jangan sampai ya. Kalian harus kenal diri kita sendiri, jati diri bangsa kita harus pegang teguh. Ketika ada budaya-budaya asing masuk, ada juga banyak sekali gemuran di globalisasi ini gitu, di era global, kita siap karena kita sudah berpegang teguh dengan jati diri bangsa kita sendiri. Kemudian lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara Garuda Pancasila. Ada semboyan negara apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dasar falsafahnya adalah Pancasila.
istilah konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk Kesatuan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, konsepsinya apa? Yaitu wawasan Nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, teman-teman, itu dia ciri-ciri atau identitas bangsa Indonesia. Kita harus tahu ya. Lanjut lagi. Bu, kemudian tadi ada ciri-ciri atau identitas nasional bangsa Indonesia yang begitu beragamnya gitu ya, yang kita miliki. Patut kita syukuri, patut kita banggakan, patut kita teruskan ya kepada generasi-generasi setelah kita. Nah, sekarang kita tugasnya apa gitu ya dalam menjaga identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, itu berkepribadian bangsa Indonesia yang mana tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, memiliki toleransi yang tinggi sesuai dengan moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Bu, tapi kan sekarang banyak kan maksudnya gempuran budaya-budaya asing yang masuk. Bagaimana ya sikap kita sebagai generasi muda ketika banyak sekali tantangan-tantangan di era global ya. Bahkan saya juga mengalaminya kayak gitu. Misalkan kayak gini teman-teman. Banyak hal yang akhirnya kita tahu. Kita tahu yang mungkin bisa jadi mengubah cara pandang kita. Tapi apabila kita tetap memegang teguh maksudnya jati diri bangsa kita, kita mengenal diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, asal usul kita, asal mula kita bagaimana, nilai-nilai yang selalu ditanamkan orang tua kita kayak gitu misalkan ya. Kita tak tak akan khawatir ketika ada budaya asing masuk. Kita hanya menyerap positifnya saja. Jika yang negatif itu nggak perlu kayak gitu. Maksudnya kita bisa menahan, memfilter segala informasi yang masuk. Kita harus menjadi akademisi yang kritisi tapi juga memberikan solusi, bukan terbawa arus globalisasi, tapi kita harus bisa menentukan arah kemana arus kita akan pergi, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada nggak nih penyimpangan dari identitas nasional? Banyak, apalagi tantangan-tantangan di era global seperti kita ini, gitu ya. Jadi harus siap teman-teman, harus pintar-pintar memfilter segala informasi yang kita dapat. Jangan langsung ketika kita mendapatkan informasi, kita langsung saja percaya tanpa melihat sudut pandang yang berbeda, tanpa kita tahu sumber informasinya benar, valid atau tidak, kayak gitu. Ini menjadi tantangan kita para generasi muda nih. Ini harus jadi perhatian buat teman-teman. Bu, kalau saya suka Korea boleh nggak? Boleh, tapi ambil yang positifnya, nilai-nilai positif itu menjadi tambahan wawasan untuk kita. Jadi kita juga tidak boleh menahan diri kita. Kita hanya enggak, aku nggak mau mendengar, melihat, mengetahui berbagai hal di luar sana kecuali yang ada di Indonesia. Jangan seperti itu. Kita juga mempunyai pemikiran yang terbuka. Bahkan Pancasila itu juga merupakan ideologi yang terbuka, dinamis, tidak kaku. Mungkin teman-teman selama ini berbicara bahwa Pancasila itu jadul lah, kaku lah, dan lain. Itu harus mindsetnya harus sudah diganti dari sekarang, karena Pancasila itu menjadi pegangan kita, pedoman kita kayak gitu dalam kehidupan berbangsa, bernegara kayak gitu teman-teman. Jadi bukan berarti itu mengekang kita untuk bergaul, tidak, tapi itu hanya menjadi koridor-koridor kita, batasan-batasan kita agar tidak terlewat, agar tidak terlupakan siapa kita, identitas kita itu jangan sampai kelupaan. Jadi akhirnya terlewat batas kayak gitu. Mohon maaf misalkan pergaulan yang begitu bebas dan lain-lainnya kayak gitu. Ini harus diperhatikan oleh generasi muda.
Nah, di sini penyimpangan identitas nasional ada beberapa poin ya teman-teman. Dari geografis misalkan nih, dari keadaan geografis ini kekuatan maritim itu dirasa masih kurang memadai. Baik itu di laut maupun udara masih belum dikembangkan dengan optimal. Mungkin sekarang ya, alhamdulillah sudah ada perkembangan, sudah ada peningkatan kayak gitu. Nah, kebanyakan daerah perbatasan mengalami kelambanan dalam pembangunan infrastruktur. Ini dibedakan ya dari misalkan ya teman-teman, di kota-kota besar dengan di daerah-daerah terpencil itu kan akan berbeda pembangunannya, lebih cepat ataupun dominan banyak yang yang penduduknya lebih misalkan nih ya, contoh di Jawa, kemudian kita bandingkan dengan daerah-daerah di pedalaman gitu ya, itu akan berbeda kayak gitu. Ini yang menjadi tantangan dalam identitas nasional. Kemudian kondisi geografis yang senjang juga terlihat mencolok antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ini juga ya. Kemudian misalkan di perbatasan itu ya, misalkan di perbatasan Malaysia ya, eh, apakah saudara-saudara kita mengalami dilematis? Ya tentu, pasti mereka mengalami dilematisasi. Tapi apabila saudara-saudara kita itu tetap memegang teguh tentang ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap kokoh menjaga persatuan dan kesatuan, insya Allah itu akan tetap terjaga. Apalagi para maksudnya pemerintah mengupayakan tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan sampai terpecah belah gitu. Nah, kalau demografi ya, kependudukan ini terjadi kesenjangan antara generasi tua dengan generasi muda dalam memandang persoalan bangsa menghadapi tantangan hidup. Iya, ini maksudnya ini realistis ya, di mana generasi muda yang sekarang mungkin memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kritis, kemudian memiliki pemikiran yang lebih kreatif dan lainnya. Nah, kalau maksudnya generasi tua bagaimana, Bu? Kalau generasi tua lebih ke apa yang sudah dialami menjadi pembelajaran misalkan kayak gitu. Tapi memang kesenjangan ini sering terjadi, tapi semoga saja ini tidak lagi dialami bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa banyak sekali wakil rakyat, kemudian generasi-generasi muda yang mulai berkiprah di dunia perwakilan rakyat, kemudian di kancah pemerintahan, kemudian banyak hal-hal yang menjadi ciri khas perubahan generasi muda sekarang ya. Jadi tetap bangga dan tetap memiliki cita-cita, gapailah cita-cita, tetap semangat kayak gitu teman-teman ya. Sosial budaya ini perasaan senasib sepengagungan semakin mencair. Ini juga tantangan ya. Dimana sekarang misalkan ada budaya malu, kalau di bangsa kita itu ada budaya malu. Sekarang mungkin jarang kita temui. Kalau sekarang mungkin bisa saya contohkan dengan adanya hal-hal viral ya, yang mungkin itu kurang sinkron dengan apa yang menjadi maaf, jati diri bangsa kita. Misalkan ada pertengkaran dan lain-lain, itu apa namanya, dikonsumsi publik, di-share. Akhirnya masyarakat merasa bingung ini gimana kok yang jadi tontonan justru banyaknya pertikaian dan lainnya. Kemudian berita-berita yang akhirnya menurunkan kredibilitas pemerintah misalkan ataupun dan lainnya. Tapi nggak apa-apa, apabila ini masyarakat kita itu semakin cerdas, saya yakin itu. Warga negara Indonesia itu sekarang semakin cerdas, semakin sadar akan kehidupan politik, bagaimana memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak misalkan gitu ya, bagi orang tua, kemudian bagi kita generasi muda kritis, kemudian lebih inovatif, lebih kreatif, kemudian sadar akan keadaan yang sedang sekarang kita lalui kayak gitu. Kemudian kristalisasi nilai kebangsaan mengalami keretakan di sana sini. Ini real ya teman-teman. Ini sedih juga ya, di mana sebentar ya. Baik, terima kasih. Saya sambung lagi tadi tentang sosial budaya ya. Di poin ketiga ada banyaknya pejabat yang menuntut hak istimewa bagi kepentingan pribadinya, meskipun hak dasar rakyat pada umumnya belum terpenuhi. Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman. Ini contohnya adalah kasus korupsi ya teman-teman, di mana ini menjadi momok ataupun kejahatan luar biasa yang ada di bangsa kita. Ini miris juga ya. Semoga saja Indonesia doanya lebih baik dan korupsi itu loh hangus lenyap dari tanah
Indonesia. Amin gitu ya teman-teman. Itu harapan kita meskipun butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi dari sekarang teman-teman juga harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi ya teman-teman. Nanti di pertemuan keberapa itu nanti kita membahas tentang anti korupsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada tugas, wow, tugas lagi Bu, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di grup dan juga melalui Komting agar lebih jelas lagi. Di mana teman-teman harus membuat video nih teman-teman tentang identitas bangsa Indonesia. Misal nih berupa slide-slide tentang unsur-unsur identitas nasional dan lainnya. Nah, backsoundnya bisa lagu kebangsaan atau bertema bangsa atau cinta tanah air. Di awal video sertakan keterangan nama, NIM, dan kelas teman-teman. Nah, di akhir videonya sertakan moto semangat kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas individu ya. Mungkin teman-teman yang punya Instagram boleh melalui Instagramnya, yang punya TikTok boleh melalui TikToknya, yang manual boleh melalui manualnya, editingnya, kemudian apa namanya boleh lewat YouTube boleh gitu ya. Yang penting durasinya nggak usah lama-lama lah 1 sampai 2 menit saja. Itu menjelaskan tentang unsur-unsur identitas nasional. Tidak harus misalkan, fokus pada suku kita, enggak, kita mengetahui dari suku-suku yang lain, misalkan menjelaskan dengan, maksudnya ciri-ciri identitas nasional yang lain, unsur-unsur yang lain itu juga bisa. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dan silakan absen di kolom komentar ya untuk pertemuan kali ini. Saya butuh untuk, apa namanya, data dari teman-teman yang sudah menonton atau menyimak dari video dari Bu Fir. Terus sertakan juga jam selesai menonton. Selesai dan uh, selesai saja kayak gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan, nggih. Kita sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dimanapun berada. Saling mendoakan dalam kebaikan. Tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.